Soal awak itu mulai. Nyindir, mulai kesuwen aja lagi. Iya, acara kesuwen. Bisa. Hah? Iya, enggak mana, mulai jam biru tadi. Mulai asar. Marisa. Nah, ya bekas teko sampai nusir. Ngantuk sekedar lagi ya saya. Monggo ya sambil diincipi meskipun saya bukan tuan rumah tapi saya pura-pura jadi tuan rumah, pura-pura memonggokan gitu. Monggo. Ini monggo live aja, live Facebook ini. YouTube. PBI ada yang hadir. Komen nggak ada deh. Saya berharap ada komen. Ya Pak, terus apa boleh? Lah iya berminggu mau itu ya. Iya, kapan-kapan mau itu saya. Aja mau itu hasanah gitu. Al-Fatihah ala Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wasallam. Khususnya Nasib Ali bin Muhammad Husain al-Habsyi. Semua guru-guru kita, semua orang-orang yang terdekat di antara kita yang telah meninggal dunia, Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yaj'alna min jannah khilal fi jannatihim amalna bi amal maqasid wa tadim al-Fatihah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du ta'lim wa dzikr wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa istifadah al-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ala al-khairi wa ma'rifah wa marqati wa thawab wa qurbih. Niat insun belajar seperti niatnya para niat insun di dalam hati, niat belajar seperti niatnya para alim yang nomor kali niatul i'tikaf di hadapan masjid lillahi ta'ala. Bahas apa nih jalan dunia. Asyura tanggal biru Muharram pada bulan ini 20 Muharram wis lewat ya. Bahas apa monggo? Bahas apa wi? Bahas Nabi. Nabi ono 313.000 ya ini. Sampai wingi gila ceramah, itu sampai menit sampai wingi. Nabi sapa sampai pilih. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada request membahas Nabi. Request membahas Nabi. Kalau singin itu tentang radio misalnya ada telepon request lagu ini, request lagu ini ya. Kadang-kadang aja yang ini request adzan. Pas puasa request adzan. Tentang buka gitu. Ala kuliah Nabi gitu, tentang Nabi-Nabi. Kalau kita melihat sejarah Nabi-Nabi itu, Nabi-Nabi itu
sudah Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan umat manusia dengan berbagai ras dan suhunya ketika diturunkan nabi-nabi itu. Kalau pas Nabi Adam ya mungkin Nabi Adam ya. Mungkin bangsa apa ya? Allah alam saya tidak tahu ya. Alhasil setelah turun Nabi Adam, ada putra-putranya dan seterusnya kan sudah ada bangsa Eropa, sudah ada bangsa Asia, sudah ada waktu itu. Iya. Pasti itu sudah jelas itu ya. Nabi Adam sih bingung saya karena dari Allah langsung kan, ya, dari tanah liat itu. Terus punya anak-anak, kawin dan secara yang panjang, wallahu a'lam itu bagaimana. Walhasil inti yang saya mau sampaikan, dari berbagai bangsa, ras dan suku yang ada saat itu, Allah Subhanahu wa taala hanya memilih dari 2 bangsa nabi-nabi. Dari berbagai bangsa yang ada di dunia saat itu, Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan nabi-nabi dari 2 bangsa saja. Kalau saya salah ya dikoreksi ya. Dari 2 bangsa ini kita nggak berbicara ras ya. Kita tidak berbicara ras. Bicaraan ras itu sudah dimarahi sama Rasulullah. Sudah dimarahi sama Rasulullah. Orang berbicara ras di depan Rasulullah SAW itu sudah dimarahi sama Rasulullah. Da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan itu bicara ras, suku itu tinggalkan. Fa'innaha muntinah. Rasulullah SAW itu mengibaratkannya itu pembicaraan ras suku itu dengan muntinah. Muntinah itu bau bangkai, busuk. Karena kalau berbicara ras berarti mengajak manusia kepada ras tertentu, kepada suku tertentu. Padahal tujuannya kan tidak seperti itu. Tujuannya kan bagaimana umat manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat manusia ini diajak ke surga. Sudah selesai. Di situ tugasnya Nabi. Ya, di situ tugasnya Nabi. Ya, apa caranya manusia ini masuk surga. Makanya aneh kalau ada maaf ya, pengeboman di diskotik. Pernah ditanya itu sama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tokoh-tokoh teroris itu pernah ditanya. Apa? Ya Wahabi yang itu, ya, yang ekstrim itu. Pernah ditangleti, nanti ditangleti kali Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apakah kamu ini mengajak orang, gimana ya pertanyaannya ya? Saya mau tanya sama sampean. Nabi itu mengajak umat manusia ke surga apa mengajak umat manusia ke neraka? Tanya begitu sama Syekh Mutawalli Sya'rawi, nanya kepada tokoh-tokoh teroris itu yang ngebom di diskotik, ngebom di mana itu. Ya mengajak ke neraka, mengajak ke surga. Nah, kalau mengajak ke surga, nah sampean ini ngebom orang lagi maksiat. Berarti sampean ini ngajak mereka ke surga apa ngajak mereka ke neraka? Mana sampean itu dari manhajnya Rasulullah SAW? Di mana kamu itu dari ajarannya Rasulullah SAW? Ya. Kembali ke nabi-nabi tadi. Jadi ya sangat jauh sekali gitu loh. Ngebom orang lagi maksiat. Upayanya kan harusnya ya berdakwah lah dengan akhlak. Saya punya abah itu dulu pernah membeli gereja untuk dijadikan masjid. Pernah dakwah sama orang-orang jamaah tabligh yang di Pakistan, orang-orang itu ke diskotik. Dakwah sambil kerja, kalau pagi kerja, malamnya dakwah. Dapat kemudian dipilih dari 2 bangsa ini, bangsa Yahudi sama bangsa Arab. Dari 2 bangsa ini aja pilihan.
Wallahu a'lam. Kenapa kok dipilih dan lain sebagainya, ya pasti ada rahasia-rahasia tertentu lah, ya. Dan mereka itu sebelum Nabi Muhammad, ya, nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, mereka itu diutus hanya untuk kaumnya saja, untuk kaum ini, untuk kaum ini, untuk kaum ini. Ya. Yang terakhir adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW dari intisari suku Arab, ya. Dari intisari suku Arab. Nah, yang mau Al-Fakir sampaikan, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang bikin heran adalah kenapa kok ada orang-orang yang menyampaikan benci Arab gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah yang tadi yang saya sampaikan, saya sekali lagi tidak berbicara ras, saya enggak bicara ras, enggak belajar suku. Ya, harusnya yang ngomong ini Ustaz ini Ustaz Khairul mungkin kan, Cipas, ini kan kayak pembelaan. Alhamdulillah hal ya, ini untuk buka mata, buka hati, buka telinga gitu. Supaya kita bisa tahu ini tujuannya kemana ini orang-orang yang benci Arab. Ya kalau sekarang dibenci bukan, maaf ya bangsa-bangsa yang lain gitu loh. Yang mana bangsa-bangsa yang lain ya tidak usah disebutkan. Mereka yang bangun diskotik, mereka yang punya pabrik narkoba, mereka yang punya maaf pornografi, semua. Bukan berarti bangsa Arab itu terus suci tidak, ya ada. Cuman yang paling banyak kita lihat di lataran kehidupan dunia ini, ya orang-orang yang paling banyak adalah orang-orang yang di luar Arab. Banyak pabrik narkoba punyanya ini, si korupsi nanggono ya mereka, lari ke luar negeri ya mereka. Tapi kok yang herannya, sing dibenci kok kita orang ini. Pertama digeser dulu, pertama itu benci Arab. Terus itu ke sini, semakin ke sini benci Yaman. Yaman menjajah pribumi. Ya, semakin ke sini Abai. Alawi. Semakin ke sini benci ulama pribuminya. Rame di medsos. Nah, yang menyaksikan kan awam. Nah, ini harus cari ini ulama. Gelut karpi dewi yo. Hati-hati. Itu hati-hati. Itu ada satu titik tujuan tertentu yang mau mereka giring. Mereka lagi giring ini. Giring awam ini, orang-orang awam. Mahasiswi, semuanya awam ini mau dikirim supaya nanti titik terakhirnya benci Islam, benci agama. Wis, ya, hati-hati makanya. Kan kita sudah jelas ya. Kalau mau benci Arab ya apa sih kita orang ini. Saya juga ya sekolah ya gitu. Sama kehidupannya kita semua ini tidak ada. Ya mungkin ada oknum sebagian habaib yang nakal itu ya ada. Oknum kiai yang nakal ya ono, oknum gus nakal ya ono. Terus kabeh gebiah uyah itu ya keliru. Nah, maksud kandang ini ya. Ada itu loh yang saya khawatirkan ya. Yang dikhawatirkan adalah tujuan terakhirnya adalah umat ini akan benci agama, Islam. Muslimin yang akan benci Islam. Ini loh, ya ada feodalisme yang terakhir itu perbudakan. Padahal khidmah itu sudah ada di zamannya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW nggak mau dikhidmati, ya waktu itu juga dilarang. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu berkhidmat.
Tapi yang sejarah ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kan khidmah sama Rasulullah waktu masih usia masih kecil, khidmah menyediakan peralatan perlengkapan ibadah malamnya Rasulullah. Sampai akhirnya diajari bahwa kupingnya dipegang begini, suruh di sebelah kanannya Rasulullah. Dan akhirnya dia mendapatkan doanya Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini yang doa Rasulullah di malam hari, yang didoakan masih anak kecil. Ya, kita semua sudah tahu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Langsung tembus itu. Dan bukan sampai di situ saja. Sahabat-sahabat senior itu, sahabat-sahabat tua senior itu, kalau ada tafsir-tafsir ayat yang enggak begitu mereka pahami, Sayyidina Abdullah bin Abbas dudukkan di depan, dikasih kursi tinggi supaya menerangkan tafsir itu, karena beliau mendapatkan doa Nabi Muhammad. Tak gengsi, sahabat senior itu tak gengsi untuk menjadikan, padahal masih anak, beliau umur berapa, untuk dijadikan guru, tujukan mencari ilmu kepada siapa saja, umurnya berapa saja. Allahumma shalli ala kulihal ya, apa namanya, hati-hati di dalam mendengar, di dalam melihat, dipilih ya, perlu gak usah belok ngono-ngono, tambah ngari sumpah, tambah ngarai sumpah sekitar ini nek ngono-ngono tambah tapi ya tambah bikin hati nak ini ini apa dan lain sebagainya. Ala kulli alki wonten mawon, ya itu yang ingin kami sampaikan, ya agar kita lebih berhati-hati di dalam menghadapi akhir zaman. Apa sih caranya hati-hati dalam menghadapi akhir zaman? Gimana caranya berhati-hati? Ya Anda dan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, jangan menjadi orang-orang yang menyebabkan kiamat itu cepat. Yang menyebabkan kiamat itu cepat. Nah, ini kan kita nggak tahu. Ya ampun, kiamat kok bisa cepat. Iya, kan kiamat tidak ada tahu. Semakin bejat umat manusia kan semakin cepat sebenarnya. Sampai sudah disampaikan sama Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah ceramah 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam menceritakan oleh Allah sampai akhir. Saya pernah nanya, apakah ceramah Rasulullah SAW itu ada yang mencatat, dikumpulkan begitu? Tidak ada, kayaknya tidak ada. Jadi sebagian mengumpulkan yang mereka ingat ini, yang ini mereka ingat ini disampaikan. Yaitu tanda-tanda kiamat yang kita sering dengar dan lain sebagainya. Itu sungai ini kering, di sana muncul es dan lain sebagainya. Itu kan tanda-tanda kiamat. Salah satunya tanda kiamat itu, salah satunya nanti akhir zaman, saking bejatnya umat manusia itu, orang itu zina di pinggir jalan. Orang berzina di pinggir jalan. Sampai yang mau lewat sungkan, pinggir waktu lewat ini, baca begini, pinggir titik, oh, sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Lah, kita ini menuju ke situ loh. Jangan dikira tidak. Kita ini menuju ke situ. Gimana kok menuju ke situ? Bagaimana? Sudah dirancang itu kan. Ada seorang Yahudi tahun 1948, wanita, Maria Sapa itu namanya. Jangan dipikir orang Yahudi itu tidak membaca ayat-ayat kita. Mereka itu baca terus nyiptakno. Kayak contoh wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Allah itu firman-Nya bukan wala taznu, jangan kalian zina, tapi jangan mendekati zina. Sama mereka diciptakan hal-hal yang mendekatkan orang kepada zina. Mulai mode pakaian. Dengan sana kita tinggal
Kayak di KFC, paha dan dada. Paha dan kamu paham. Ya, leleran. Nah itu kan kesana itu. Orang kan bakalan zina suatu saat. Yang ditonton barang-barang sih tak tepat, dikirimi terus ini. Kita tidak mau maksiat, bisa subhanallah buka itu muncul maksiat. Subhanallah. Yang dilihat ini, yang dimakan barang-barang nggak jelas. Yang dilihat paha dan dada. Ayo kira-kira zina nama betul? Prostitusi ilegal. Mari. Iya. Apalagi kalau sudah kita lewat di mana? Apa yang sebelahnya alun-alun itu? Kasih. Sebelahnya alun-alun kok kasih. Sentimen bro kasih, saya itu kasih tuh. Ngawur. Ya, kita. Aduh, ini sekarang muncul lagi mode. Saya kira-kira ke Jakarta itu 2-3 tahun yang lalu. Di plaza-plaza itu, di mall-mall itu, wanita-wanita itu sudah pakai pakaian yang kelihatan pusernya. Mulai munggah didi. Ngono ya larang, ya ditunggu. Heran. Malah sudah ada. Malah sudah banyak. Banyak. 2 tahun yang lalu sudah di Jakarta, mudun pelan-pelan. Banyak sekali. Saking kita ini komunitasnya, alhamdulillah, komunitas fair, nggak melihat itu, alhamdulillah. Ya, itu kan pelan-pelan. Mode. Habis itu pacaran, itu budaya pacaran. Nah itu kan gulbus zina itu, mendekati zina itu. Ada acara pre-wedding. Durung sah pre-wedding. Foto bareng. Durung ngaget foto bareng. Nah ya. Banyak komen-komen masuk kayaknya. Terima kasih. Apa ini biar banyak. Nonton dikir mana banyak. Allah. Nah, itu baru satu ayat. Ini ada 6.666 ayat. Jangan bisa bayangkan. Ya. Nah, makanya itu contoh kecil. Ya berarti gimana terus? Ya sudah, kalau jangan punya putrinya dipakai pakaian muslim. Ya jangan jadi bagian percepatan kiamat, jangan jadi bagian nyepetno kiamat. Lambat lagi dulu kiamat ini. Nah itu satu contoh. Kalau kulihal intinya sudah takwa sudah. Anda jadilah orang yang bertakwa, keluarganya jadilah orang yang bertakwa. Ya, wis dak ruwet-ruwet sudah. Wis kita ini berkabeh ya. Wis gak usah berbeban. Wis enteng-entengan ede-edean gitu. Ya, itu salah satu contoh. Mana dikirim lagi pornografi. Ngomong macam-macam di sini. Prostitusi online. Mari guys. Nah ini ya mudah-mudahan diselamatkan semua. Diselamatkan dari fitnah akhir zaman, dari tiang-tiang sing sae, husnul khatimah, selamat. Tapi yang paling penting pakai duit. Ojo akhir rezeki wis. Sing loman tapi loman. Lo sehat, afiat, asma. Cocok? Cocok Abi? Cocok? Sip. Halo, saudara Bapak. Ya, wonten mawon saja yang bisa kami sampaikan.
Ya intinya inti dari semuanya yang kami sampaikan ya pertama ya berhati-hati di dalam memilih guru, di dalam mendengar, dalam menjadi teman, di dalam melihat, hati-hati. Yang kedua ya ini persiapan, jadilah orang yang bertakwa. Sudah paling enak sudah itu saja ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ولما نبغ الفكر من رأي نصوص محمدية عقودا توجهنا إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا وأن يكتب أعمالنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآبال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سر وحامل رجل دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك والمخصص بإشراف الأخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قوس إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقويتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واكف شر المعتدين والظالمين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل من ولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك وقائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة.